Sekarang melalui iman. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu. Kenapa engkau sampai beriman? Mulai pelan-pelan di situ. Saya antar engkau pelan-pelan untuk mengerti kenapa keselamatan ada di dalam gerejanya Yesus. Oke? Pertanyaan saya, kenapa engkau beriman? Dari mana engkau dapat tahu bahwa engkau beriman? Skip. Berbakti kepada ajaran Yesus. Tapi Berbakti kepada ajaran Yesus. Tetapi di sini kita harus bongkar. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran. Kita baca Roma 10 ayat 17. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Tetapi pendengaran terhadap apa? Yang benar. Oh tidak. Kita lihat baik-baik dulu. Oke. Iman itu tumbuh dari pendengaran. Baca Roma 10 17. Pelan-pelan Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang pertanyaan saya untuk Skip. Iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran terhadap apa yang didengarkan, yaitu Firman. Sekarang pertanyaan, kalau begitu, siapa yang harus mewartakan firman? Oke, ayat 13 turun ke 13-nya. Orang percaya 13. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Tahan dulu. Bagaimana orang bisa berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Lalu pertanyaan saya untuk Skip. Bagaimana mereka bisa percaya? Lanjut ayatnya. Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana mereka mau percaya tapi mereka belum dengar? Lalu sekarang bagaimana mereka bisa dengar? Valentinus lanjut. Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bayangkan sekarang bagaimana memberitakannya kalau Belum didengar. belum. Bagaimana mereka bisa mewartakan kalau tidak ada yang baca? Memberitakan. Baca. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak ada yang memberitakannya? Bukan. Bagaimana mereka memberitakannya kalau tidak ada yang mengutus? Engkau baca bagaimana? Saya tidak ada di kau punya kamu yang ada di situ, bukan saya. Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Artinya, engkau baca kenapa? Itu ada di kau punya muka, bro. Saya tidak ada kitab suci di kau muka. Engkau ini baca salah lagi. Oke. Skip. Bagaimana orang memberitakannya kalau tidak ada yang Mengutus. Tidak diutus, iya. Karena diutus. Artinya, yang berhak memberitakan Injil adalah mereka yang diutus. Kita bongkar ini sekarang kitab suci. Kalau begitu siapa yang diutus oleh Yesus? Bisa mengerti? Bisa. Penting sekali. Siapa yang diutus oleh Yesus? Markus 3 mulai dari ayat 13. Markus 3 ayat 13. Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya, lalu mereka pun datang kepadanya. Oke, tahan dulu. Skip. Katakanlah kepada saya bahwa pendetamu dipanggil oleh Yesus karena Yesus menghendaki mereka. Sejak kapan pendeta dipanggil oleh Yesus? Sedangkan di situ
Yesus pergi dan memilih rasul-rasul yang dikehendakinya. Punya dua fungsi. Lanjut. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul Tahan untuk dulu. menyertai Pelan-pelan. Dia menetapkan berapa orang? Skip. 12 rasul. Dari 12 orang itu, ada pendeta? Tidak ada. Oke. Dari 12 rasul itu, pada tahun 33, oke? Oke. Pentekostas karismatik mulai pergerakannya tahun 1906. Berapa jarak dari tahun 33 sampai dengan 1906? Jauh betul. Jauh beda. Ribuan tahun. Bisa mengerti? Iya. Makanya engkau bilang, di daftar 12 orang itu tidak ada pendeta. Pendeta. Oke, sekarang 12 orang itu punya dua tugas. Yang pertama Valentinus. Yang pertama untuk baca di situ. untuk menyertai dia Yang pertama, yang kedua. dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Siapa yang diutus untuk memberitakan Injil? Pendeta atau para rasul? Para rasul. Kalau pendeta di mana? Di kitab suci. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang, saudaraku, bukan hanya dua fungsi, tetapi kepada mereka diberikan kuasa. Lanjut ayatnya. Dan berkuasa mengusir setan. Lanjut. Ia menetapkan 12 orang. Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Siapa nama Zabedius, pertama di situ? Skip. Simon. Yang disebut Petrus. nama pertama ini yang disebut Petrus kembali diulangi dalam Matius 10 ayat 2. Pertama siapa? Dari ayat satunya. Dari ayat satu. Matius 10 ayat Ayat satu. 1 dulu ya. Hmm. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah Diberi kuasa atau tidak? Skip. Diberi kuasa. Salah satu pendeta yang dapat kuasa dari Yesus di antara 12 itu siapa? Apa? Salah satu pendeta yang mendapat kuasa di Matius 10 ayat 1 itu siapa? Salah satu pendeta. Tidak ada. Tidak ada, oke. Kita pakai tidak ada, oke. Pertama ayat 2. Pertama. Disebut pertama atau tidak di situ ayat 2-nya? Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Tahan dulu. Kalau Yesus mau, pertama, kedua, ketiga, tetapi dia hanya sebut satu saja. Pertama. Tolong. Pertama. Siapa yang pertama? Valentinus. Pertama. Inilah- Penekanan di pertama. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Karena dia pertama, maka dia selalu di daftar para rasul jadi yang pertama. Kita mau sandingkan ke daftar para rasul menurut langsung ke kisah para rasul ketika Yesus sudah naik ke surga. Oke. Kisah 1 ayat 13. Pertama siapa? Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Cukup. Yakobus. Pertama siapa di situ? Skip. Petrus atau Simon tadi. Simon. Sekarang kita lihat
ketika terjadi kevakuman seorang rasul, siapa yang menjual Yesus dengan 30 mata uang? Skip. Engkau diajarkan di sana siapa? Yudas. Yudas. Ketika Yudas sudah bergantung diri, siapa yang berdiri untuk menggantikannya? Ayat ke-15. Pada suatu hari, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara. Siapa yang berdiri? Pada suatu Petrus. Pendeta? Petrus. Pendeta. Petrus. Oke. Pada hari Pentekostas, siapa yang berdiri? Ayat 38. Bab 2. Yang tadi pergantian rasul ya. Yang tadi pergantian suksesi para rasul ya. Yang tadi menggantikan Yudas, memilih Matias. Sekarang pada hari Pentekostes, siapa yang berdiri? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Siapa yang berdiri di situ? Petrus Saudara lagi. Petrus lagi. Siapa yang berdiri di situ? Petrus. Petrus berdiri di hadapan siapa? Ayat 11-nya. Semua orang, semua. Dari kalau kita mau baca dari ayat, tapi langsung ke kesimpulan di ayat 11. Petrus berdiri di hadapan siapa? Di hadapan semua orang di seluruh dunia atau tidak? Siapa yang ada di hari Pentekostes? Kisah 2 ayat ke-11. Aduh. Halo. Halo. Sorry, Pak, terpencet tadi. Oke, ayat 11 ya. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan. Ayat 11 kah, Romo? Ya tidak apa, kita orang apa? Santai saja. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka itu siapa? Ayat 5. Tadi ayat 11 kembali kesimpulan. Mereka itu siapa? Ayat 5. Engkau ini pakai kitab suci atau pakai internet? Saya butuh kitab suci. Ya, Romo pakai kitab suci, ayat 5. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Siapa yang berdiri? Ayat 14. Ayat 14. Lalu Petrus bangkit pergi dengan ke-11 rasul itu. Oke, siapa yang berdiri pertama di situ? Lalu ke-11 rasul berdiri? Siapa yang berdiri pertama? Tokoh utama Petrus. Sekarang ada persoalan di konsili. Bab 15 ayat 7. Siapa yang berdiri? Dan dia, makanya sekarang engkau tanya tadi, kalau begitu bagaimana? Ya, Kristus punya gereja dan dia punya toko. Dan di atas toko ini dia mendirikan gerejanya. Dan di toko ini, di atas toko ini, bukan hanya di atas, tapi dia memilih toko ini dari antara para rasul. Ayat bab 15 ayat 7. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Konsentrasi. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Skit. Siapa yang dipilih oleh Tuhan sendiri? Kalian tahu. Sebab sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Siapa yang dipilih dari antara para rasul oleh Tuhan sendiri dari awal mula? Petrus. Sekarang pertanyaan. Dia dipilih untuk apa? Lukas 5, lebih cepat Valentius. Lukas 5 ayat 10. Dipilih untuk apa?
Kita mau Lukas buktikan. 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zabedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Skit, di hadapan siapa? Yesus bilang hanya kepada Petrus, jalakanlah menjadi penjala manusia. Di hadapannya siapa? Simon Petrus. Ya. Di hadapan siapa? Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus hanya omong kepada siapa? Kepada Petrus. Lihat ini, di situ ada berapa orang tadi? Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi hanya kepada Petrus, Yesus bilang, jadilah penjala. Baca kembali ayat itu supaya Skid bisa mendengar. Skid, carilah kebenaran ya. Kebenaran akan membebaskan. Oke, engkau tidak pernah dijelaskan oleh pendetamu. Di sini saya jelaskan. Kami jelaskan kepada engkau. Oke, di hadapan siapa Yesus Yesus memberikan otoritas penjalaan manusia. Baca kembali. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Ada berapa orang di situ? Skip. 3. Yohanes, Yakobus, Petrus. Hanya kepada siapa Yesus bilang, jadilah penjala manusia? Hanya satu orang, Petrus. Oke, makanya tadi di dalam Kisah 15 ayat 7, sejak semula Allah pilih saya dari antara kalian. Bisa mengerti? Ya, bisa. Di antara Yakobus dan Yohanes, Yesus hanya omong bilang, "Kau Petrus, engkau menjadi penjala manusia." Oke, sekarang sudah jala ini, tetapi orang-orang ini harus ditempatkan di dalam sebuah persekutuan. Maka di dalam Matius 16:18, Yesus dirikan persekutuan itu di atas siapa? Matius 18 16:18. ayat favorit ini. 16 Matius 18 ayat 16. 16:18 balik 18. sebut itu. Iya, tapi udah ketemu Romo. "Aku pun berkata kepadamu, engkau Tahan dulu. adalah Petrus." Tahan dulu. Aku pun berkata kepada siapa? Skit. Pendeta? Petrus. Kepada Petrus. Aku pun berkata kepadamu. Lanjut ayat. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tahan dulu. Di dalam Yunani koine bunyi seperti ini. Petrus tau tete Petra. Artinya begini, Skip. Engkau tidak pernah diajarkan oleh pendetamu. Petrus, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama saya akan mendirikan gerejaku. Artinya batu karang itu adalah siapa? Petrus. Petrus, pintar sekali. Aku semakin pintar nih. Oke. Ini nih, dia suruh dalam sebuah persekutuan namanya gereja. Di dalam gereja itu harus ada otoritas. Makanya ayat 19 dia berikan apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Skit, apa artinya kunci? Kunci untuk membuka. Artinya apa? Kiasan umum. Kunci itu menyimbolkan apa? Kuasa. Bagaimana kita tahu bahwa itu kuasa secara biblis? Skip. Bagaimana kunci melambangkan kuasa? Engkau tahu tidak di dalam kitab suci? Enggak juga.
Oh, Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Naik 2 lektor. Priska bantu dulu supaya satu bertahan di kitab yang sama, satu bisa cari lebih cepat. Kasihan nanti si Valentinus ke sana sini. Oke. Yesaya 22 ayat 20-22. Arti dari kunci itu apa? Iya, Romo. Satu bertahan di Matius, satu bertahan di Yesaya. Oh, si Valen udah di mana? Matius Kak, di Matius. Oke. Oh, Engkau ke Yesaya, Yesaya. Priska. Yesaya 22 ayat 20-22 supaya kita lebih cepat kerjanya. Apalagi Oke, sudah mau Romo. makan Yesaya siang. lagi, 22 15 menit. ayat 20. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Tahan dulu, Priska. Skip. Kepada hamba itu, Eliakim itu diberikan Kekuasaan. tapi kita belum tahu simbol dari kekuasaan itu apa. Lanjut. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Valentinus ayat 19 tadi dari Matius. Jangan dulu tutup Yesaya. Kepada Petrus diberikan kunci untuk apa? Buka tutup atau tidak? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Priska baca ayat 22. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Skip, sama tidak tadi Yesaya dengan Matius? Sama. Oke. Tetapi sebelum ayat 22, ayat 21 bilang omong tentang memberikan Kuasa. kuasa. Oke. Yang menerima kunci itu, kuasa itu akan dipanggil sebagai Bapa. Baca 21-nya, Priska. Yang menerima kunci akan diberikan apa? Yang diberikan kuasa akan dipanggil apa? Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Petrus terima apa di Matius 16:19? Skip. Kunci yang di Yesaya dijelaskan oleh Yesaya, kunci itu lambang Kuasa. dan orang yang menerima kunci akan dipanggil Bapa. Makanya paus, papa artinya Bapa. Bapak. Artinya Yesus sendiri yang memilih paus Pertama. Petrus. Iya kah? Benar sekali. Gereja Katolik